Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, Kementerian Kesehatan menemukan indikasi pemerasan hingga puluhan juta rupiah yang dilakukan dokter senior PPDS Undip terhadap almarhumah Dr. Aulia. Sementara itu mahasiswa dan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menggelar aksi simpatik terhadap dekan yang diberhentikan buntut kematian Dr. Aulia. Kementerian Kesehatan mengungkap dugaan pemalakan oleh senior PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro terhadap Dr. Aulia Risma Lestari. Permintaan uang berkisar antara 20 hingga 40 juta rupiah per bulan. Hasil investigasi Kemenkes ini telah diterima Polda Jawa Tengah untuk diperiksa lebih lanjut. Dari hasil informasi sementara bahwa seperti adanya pungutan di luar daripada biaya pendidikan ya, yang kita dapatkan informasi sementara ini berkisar antara 20 sampai 40 juta dalam satu bulan. Perlu pengeluaran terutama adalah pada saat almarhumah masuk ke tingkat 1 ya, jadi di awal pendidikannya. Yang kemudian diketahui bahwa pungutan ini masih terus berlanjut walaupun dengan jumlah nominal yang berbeda, dan yang memberatkan ini bahwa pungutan ini adalah pungutan yang sifatnya bukan untuk biaya pendidikan, jadi lebih pada kegiatan-kegiatan di luar biaya pendidikan. Sementara almarhumah sendiri itu sejak menempuh pendidikan sebagai dokter spesialis itu sudah tidak bekerja lagi ya, sehingga memang menggunakan tabungan ataupun juga meminta bantuan orang tua. Sementara itu ratusan mahasiswa dan dosen FK Undip menggelar apel pagi sekaligus aksi simpatik Senin siang. Kegiatan ini sebagai bentuk solidaritas terhadap Dekan FK Undip Yan Wisnu Prajoko yang diberhentikan buntut kematian Dr. Aulia. Aulia merupakan dokter yang mengikuti pendidikan program dokter spesialis atau PPDS di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Aulia diduga bunuh diri karena tak tahan menjadi korban perundungan dokter senior. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan juga menghentikan sementara prodi anestesi di RSUP Karyadi. Seluruh mahasiswa dikembalikan ke rumah sakit kampus. Meskipun sudah tak bekerja sama dengan prodi anestesi Undip, pihak rumah sakit mengaku operasional di rumah sakit berjalan normal. Apakah sanksi Kemenkes terhadap program PPDS cukup mengganggu pelayanan atau tidak? Saya sampaikan sampai detik ini pelayanan tidak terganggu. Artinya hari ini kan masih juga berlangsung, pelayanan di rumah sakit masih berlangsung, pelayanan operasi juga berlangsung. Sebelumnya, hasil visum Polrestabes Semarang menyatakan Dr. Aulia menyuntikkan obat penenang ke dalam tubuhnya. Korban meninggal dunia akibat overdosis obat anestesi yang biasa digunakan saat tindakan operasi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan praktik perundungan di lingkungan PPDS yang sudah terjadi puluhan tahun dan harus segera dihentikan. Selain perundungan, Menkes juga mengungkap adanya dugaan pelecehan seksual. Ini sudah puluhan tahun tidak pernah bisa diselesaikan secara tuntas karena memang kurang komitmen dari para stakeholder. Nah, kemarin sebenarnya saya sendiri sejak menjabat ini kali ketiga saya meminta agar ini dihilangkan. Banyak profesi-profesi lain yang perlu tangguh, kan perundang ini selalu juga supaya tangguh. Ya TNI, polisi juga kurang tangguh apanya gitu. Pilot juga masih harus tangguh. Dan mereka bisa dilatih tanpa perundungan. Jadi tidak benar bahwa perundungan itu dipakai sebagai alasan untuk menciptakan tenaga-tenaga yang tangguh. Dan perundang ini kan sudah keterlaluan, itu benar-benar dirundung secara fisik dan mental, kemudian ada sexual harassment juga, diminta uang juga, ya menurut saya sih udah keterlaluan. Dan puncaknya pada saat kemarin akhirnya ada yang
kecelakaan, kemudian akibatnya meninggal, ayahnya juga meninggal. Menurut saya ini sudah keterlaluan. Pemirsa, kasus kematian mahasiswa PPDS Anestesi Universitas Diponegoro, Dr. Aulia Risma Lestari, pihak Kementerian Kesehatan menemukan indikasi pemerasan hingga puluhan juta rupiah, selain juga adanya perundungan dan dugaan pelecehan seksual. Untuk membahasnya lebih lanjut terkait kematian Dr. Aulia Risma Lestari, kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto. Selamat malam, Pak Artanto. Selamat malam Mbak Anissa. Pak Artanto, terkait pemerasan hingga 40 juta rupiah per bulan, itu benar Pak? Ada buktinya? Ya, sebelumnya saya mengawali dulu ya. Beberapa hari yang lalu kami dari Kepolisian Polda Jawa Tengah bersama Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek dan Inspektorat Jenderal Kemenkes RI telah melaksanakan kegiatan koordinasi bersama, di mana dalam rapat koordinasi tersebut dari tim investigasi Kemenkes RI menyampaikan temuan hasil investigasinya terhadap isu perundungan di PPDS, mahasiswa PPDS Anestesi Undip di RS Karyadi. Berbagai bentuk dokumen, surat, catatan, maupun percakapan di HP diserahkan ke pihak kepolisian. Dan tentunya hasil dari temuan investigasi tersebut akan tindak lanjuti dalam bentuk penyelidikan dan pendalaman. Dan tentunya ini harus ada kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian untuk membuktikannya. Karena ini kita sudah... Sejauh ini sudah ada yang diperiksa Pak Artanto? Ulangi Mbak. Apakah sudah ada yang diperiksa Pak? Untuk saat ini kita masih mendalami hasil temuan investigasi. Dari hasil temuan tersebut kita akan melakukan langkah-langkah siapa yang akan kita periksa, siapa yang kita tuju, karena ini berkaitan dengan hasil temuan. Baik, sejauh ini temuannya apa saja Pak? Ya, kita mendapatkan laporan dari tim investigasi berupa surat-surat, dokumen, maupun hasil percakapan. Maupun surat-surat ataupun dokumen itu kan di dalamnya bisa menunjukkan bahwa keterangan beliau harian, catatan harian beliau kan kita menjadi indikasi kita untuk melakukan penyelidikan. Baik, sejauh ini apakah sudah pernah berbicara dengan pihak Kementerian Kesehatan yang mengungkapkan adanya pemerasan senilai 40 juta rupiah itu Pak? Dapat datanya dari mana gitu? Ya, tentunya data-data tersebut kita terima dan tentunya akan kita lakukan pendalaman. Kita selalu komunikasi aktif dengan pihak tim investigasi Kementerian Kesehatan. Bahwa temuan-temuan tersebut akan kita analisa dahulu dan kemudian kita baru melangkah untuk melakukan pemeriksaan kepada teman, rekan, senior maupun dosen di mana almarhum Dr. Risma melaksanakan kegiatan perkuliahannya. Baik, kemudian sempat terdengar sejak awal bahwa almarhumah ini meninggal dunia karena menerima perundungan. Walaupun disebutkan bahwa almarhumah memang menderita sakit tertentu. Apakah sudah didalami Pak terkait perundungan? Bahkan disebutkan sempat ada pelecehan seksual. Ya, itu semua masih kita dalami. Jadi kita tidak boleh tergesa-gesa terhadap temuan. Jadi harus kita buktikan secara ilmiah. Jadi semua temuan tersebut kita terima, kita analisa lebih mendalam, dan kita harus lebih berhati-hati sekali. Baik. Karena hasil temuan tersebut cukup banyak variasinya. Cukup banyak variasinya itu maksudnya apa saja? Apakah banyak versi orang mengatakannya beda-beda atau bagaimana Pak Artanto? Ya tentunya kita pahami ya, antara temuan yang diserahkan oleh tim investigasi, kemudian berita yang ada di media sosial yang menyampaikan berita tentang almarhum dan sebagainya. Tentunya kita analisa semua. Tentunya menjadi trigger kita untuk awal daripada penyelidikan. Pak Artanto, sejak awal kasus ini ramai diberitakan bahwa almarhumah
menyuntikkan anestesi ke dirinya sendiri hingga akhirnya overdosis, itu disebutkan bahwa karena adanya perundungan. Kasusnya sudah berlalu cukup beberapa pekan. Kapan sudah dimulai penyelidikannya, Pak? Untuk kasusnya sebenarnya terpisah ya, antara kasus meninggalnya almarhum dengan kasus perundungan. Namun ini sangat berkaitan. Nah, kaitan ini harus kita perlu buktikan. Kalau kasus meninggalnya almarhum itu tentunya kita telah melakukan tindakan kepolisian, penyelidikan, dan tentunya kita saat ini sedang menunggu hasil informasi atau keterangan dari tim ahli otopsi psikologi. Ini akan menentukan motivasi penyebab kematiannya. Kemudian isu perundungan dari hasil tim investigasi Kemenkes ini menjadi dasar bagi kita untuk bergerak. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan RI yang telah melakukan investigasi awal, dan hasil investigasi tersebut sebagai bahan kita untuk melakukan penyelidikan dan pendalaman. Dan tentunya ini harus ada hasil dan dalam bentuk pembuktian. Dari kepolisian harus dapat membuktikan bahwa betul-betul itu terjadi. Nah, apakah hasil itu betul atau tidak? Ya, kepolisian mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan itu. Baik, Pak Artanto, terakhir, kemudian terkait perundungan, apakah dikhususkan terhadap kasus almarhumah atau akan menyasar ke yang lainnya? Apakah benar memang perundungan sudah terjadi secara turun-temurun selama puluhan tahun di kampus tersebut? Ya, pertama untuk almarhum Dr. Risma ini menjadi trigger kita untuk melakukan penyidikan terhadap isu perundungan tersebut. Namun apabila dari teman atau mungkin rekan kerja dari almarhum itu akan melaporkan tentang perundungan tersebut selama dia melakukan perkuliahan dan sebagainya, silakan untuk melapor ke Kemenkes dan kepolisian. Itu menjadi bahan kita juga untuk melakukan penyelidikan. Nah, kita sangat menghargai sekali kepada rekan mahasiswa atau dokter yang lain yang dapat memberikan informasi kepada kepolisian maupun Kemenkes. Kami saling koordinasi dan kerjasama dengan pihak Kemenkes. Baik, terima kasih Kombes Pol Artanto, Kabid Humas Polda Jawa Tengah telah bergabung bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, sebelumnya beredar pesan suara dari almarhumah Dr. Aulia Risma, dokter PPDS yang meninggal dunia, diduga karena perundungan. Dari rekaman terdengar suara pilu dan curahan hati seorang anak yang tengah mengadu kepada ayahnya. Enggak, Pak. Tiap aku bangun tidur tuh, Pak, badannya sakit semua, Pak. Punggungnya sakit, Pak. Bangun harus pelan-pelan. Kalau nggak pelan-pelan nggak bisa bangun. Aku aja tadi mau minum tuh susah. Di Bangsalang minumnya pada habis kan. So, aku akhirnya minta tolong CS, aku kasih uang 50.000. Aku minta nitip minum buat dia beliin minum. Karena kan aku nggak boleh ke minimarket, nggak boleh ke kantin sama sekali toh. Viral pesan suara almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, korban dugaan perundungan PPDS di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, tersebar di media sosial. Pilu, pesan suara Dr. Aulia menuturkan bahwa kondisi fisiknya sedang tidak baik-baik saja. Tak hanya kondisi fisik, Dr. Aulia juga meragu melanjutkan program pendidikan dokter spesialis anestesi di Rumah Sakit Karyadi. Bener-bener ya, Pak, di sini tuh programnya panjang-panjang. Takut aja temennya aku yang di UN ke situ. Ke 24 jam, Pak. Aku nggak tahu Pak bisa apa enggak, Pak. Diduga tidak sanggup menerima kenyataan bahwa anaknya dirundung hingga meninggal, ayah Dr. Aulia, Muhammad Fakuri, meninggal dunia. Miris, ayah mana yang tega mendengarkan pesan suara dari anak perempuannya merintih kesakitan. Ayah Dr. Aulia,
meninggal di RSCM Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2024. Kondisi kesehatan Muhammad Fakori kian menurun pasca anaknya dimakamkan pada tanggal 13 Agustus silam. Kasus kematian Dr. Aulia hingga saat ini masih didalami polisi. Saat olah TKP, polisi menemukan sejumlah obat-obatan dan buku harian korban yang berisikan keluhan karena mendapat tekanan dari para seniornya. Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal di indekosnya pada tanggal 12 Agustus 2024. Polisi saat ini masih berkoordinasi dengan Undip Semarang dan RSUP Dr. Karyadi untuk menyelidiki kasus ini. Sementara pihak Undip Semarang membantah penyebab kematian korban akibat perundungan. Hasil investigasi internal kami bahwa itu tidak benar, ya, jadi bukan dari perundungan. Selain investigasi dari Undip, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan saat ini Kementerian Kesehatan tengah mengerahkan tim investigasi guna mencari tahu penyebab kematian Dr. Aulia. Hasil investigasinya pun tidak diumumkan karena akan langsung diberikan ke pihak kepolisian sebagai bahan penyidikan. Tim Liputan, iNews melaporkan.